Pernahkah tiba-tiba merasa tubuh berat? Seperti ada yang menindih, menyesakkan dada, bahkan membuat emosi tak terkendali? Pernah mengalami kesialan yang terus-menerus, tanpa sebab yang jelas? Itu bukan kebetulan. Mungkin ada sesuatu yang mengikutimu, sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang bisa membawa petaka. Assalamualaikum buat sahabat semula jadi. Semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, buat sahabat semula jadi, bagi yang sering mengalami hal-hal ganjil, merasakan keanehan yang tak bisa dijelaskan, bisa jadi ada hodam jin kafir di sekitarmu. Banyak yang mengira hodam itu selalu baik, selalu membantu, padahal tidak. Ada hodam yang justru menjerumuskanmu. Banyak yang tak menyadari, hodam jin kafir bisa menguasai tanpa disadari. Masuk perlahan, mempengaruhi pikiran, hingga akhirnya merusak kehidupan. Semakin lama dibiarkan, semakin kuat cengkeramannya. Berikut 5 ciri-ciri hodam jin kafir yang bisa membahayakan hidupmu. Tanda yang pertama, membuat emosi tidak stabil. Tanpa sebab, tiba-tiba hati terasa panas, gampang tersinggung, mudah marah, bahkan ingin menyakiti orang lain. Seperti ada yang membisikkan kebencian, menyalakan api amarah yang tak bisa dikendalikan. Itu bukan sekadar emosi biasa. Ada energi gelap yang bersemayam, mengacaukan hati dan pikiran. Itu tanda buruk. Jin kafir suka mengacaukan hati dan pikiran agar manusia selalu dalam keadaan penuh amarah. Tanda yang kedua, hidup dipenuhi kesialan. Apapun yang dilakukan selalu gagal. Rezeki macet, usaha hancur, hubungan dengan keluarga berantakan. Seolah-olah ada penghalang yang tak kasat mata. Hodam jin kafir bukan membawa keberuntungan, tapi justru mengisap energi baik dalam hidup. Rezeki macet, kehilangan pekerjaan, bahkan kesehatan pun terus menurun. Seakan ada sesuatu yang menghalangi setiap langkahmu. Tidak peduli sekeras apapun berusaha, tetap saja sial terus menghantui. Ini bukan kebetulan. Ini tanda adanya pengaruh gaib yang mengisap keberuntungan. Tanda yang ketiga, mengganggu keimanan dan keyakinan. Awalnya rajin beribadah, melakukan ritual leluhur dengan khusyuk, tapi tiba-tiba rasa malas muncul tanpa alasan. Bahkan mulai meragukan ajaran yang selama ini dipercaya. Seolah ada suara yang berbisik, membelokkan jalan, menjauhkan dari kebenaran. Jin kafir tak akan membiarkan manusia mendekat pada kekuatan sejati. Mereka akan terus berusaha melemahkan. Merasakan malas yang luar biasa saat berdoa? Sulit untuk mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa? Itu ulah jin kafir. Mereka akan menjauhkan dari jalan yang benar, mengikis kepercayaan, membuat lupa pada ajaran leluhur. Tanda yang keempat, mimpi buruk yang menghantui. Pernah terbangun dengan perasaan takut? Bermimpi didatangi sosok mengerikan, suara berbisik, atau bayangan hitam yang menindih? Itu bukan sekadar bunga tidur. Jin kafir berusaha menguasai, menanamkan rasa takut, dan melemahkan jiwa. Saat tidur, selalu ada bayangan hitam yang mengintai. Sosok mengerikan muncul dalam mimpi, membisikkan sesuatu yang tak bisa dimengerti. Bangun tidur tubuh terasa lemas, seperti ada yang menghisap energi. Pikiran terasa kacau, sulit fokus, dan sering mendengar suara-suara yang tak jelas asalnya. Itu bukan sekadar gangguan tidur. Itu jin kafir yang mencoba masuk lebih dalam. Tanda yang kelima, memberikan kekuatan sesaat, tapi ada harga yang harus dibayar. Jangan tertipu. Jin kafir bisa memberi kekuatan, kewibawaan, atau indera keenam. Tapi semua itu ada bayarannya. Mungkin bukan sekarang, tapi di saat yang tak terduga. Apakah itu kesehatan, kebahagiaan, atau bahkan nyawa? Ada yang merasa lebih kuat, lebih berwibawa, atau bisa melakukan hal-hal di luar nalar. Tapi sadarkah, semua itu ada bayarannya? Awalnya terasa ringan, tapi lama-kelamaan sesuatu mulai menghilang. Entah itu keberuntungan, kesehatan, atau bahkan nyawa orang terdekat. Jin kafir tak pernah memberi secara cuma-cuma. Selalu ada harga yang harus dibayar.
dan biasanya sangat mengerikan. Ini bukan hal sepele. Jin kafir bukan makhluk biasa. Mereka licik, penuh tipu daya, dan tak akan membiarkan mangsanya pergi begitu saja. Sekali terikat, semakin sulit untuk melepaskan diri. Banyak yang tak sadar sudah dikuasai. Merasakan tanda-tanda aneh. Hidup penuh kesialan. Emosi tak terkendali. Ini bukan sekadar gangguan. Ini cengkeraman dari sesuatu yang lebih berbahaya. Semakin lemah keyakinan, semakin mudah jin kafir menguasai. Mereka selalu mencari celah, membisikkan keraguan, menanamkan rasa takut, menjauhkan dari ajaran leluhur. Jangan biarkan diri lengah. Bentengi diri dengan keyakinan yang kuat. Lakukan doa, mantra, dan ritual yang diajarkan turun-temurun agar mereka tak bisa menembus pertahanan. Banyak yang tergoda mencari ilmu tanpa tahu asal-usulnya. Menggunakan ajian, jimat, atau rajah yang tak diketahui sumbernya. Ini bahaya besar. Bisa jadi itu pintu masuk bagi jin kafir untuk bersemayam. Mereka menyamar, berpura-pura membantu, tapi sebenarnya mengikat perjanjian gelap. Sekali masuk, mereka akan menuntut sesuatu dan bayarannya tak pernah murah. Jin kafir suka tempat yang kotor, gelap, dan penuh energi negatif. Mereka bersembunyi di sudut rumah, di benda-benda pusaka, bahkan dalam tubuh manusia. Jangan biarkan mereka nyaman. Bersihkan diri dengan air suci, dupa, atau ramuan warisan leluhur. Jangan biarkan tempat tinggal dikuasai. Gunakan doa-doa pelindung. Bakar dupa penolak energi buruk. Dan jaga kebersihan agar mereka tak punya tempat untuk bersarang. Jangan sampai hidup dikendalikan oleh jin kafir. Mereka tak akan pergi begitu saja. Mereka menunggu celah. Menunggu saat yang tepat untuk mengambil sesuatu yang lebih besar. Kalau ada tanda-tanda yang tadi disebutkan, jangan anggap remeh. Bertindaklah sebelum semuanya terlambat. Jin kafir telah lama berkeliaran di dunia manusia. Mereka menempel tanpa disadari. Menghisap energi. Merusak kehidupan. Ada yang sudah dikuasai. Ada yang sedang diincar. Mereka tak akan berhenti sampai benar-benar menghancurkan mangsanya. Sekarang, waktunya untuk melepaskan diri. Jangan biarkan hidup dikendalikan makhluk tak kasat mata yang hanya membawa celaka. Berikut 3 cara menghindari dan melepaskan diri dari jin kafir. Pertama, perkuat keimanan dan keyakinan. Jin kafir hanya bisa menguasai yang lemah. Mereka menyusup saat hati penuh keraguan. Jangan beri mereka celah. Bentengi diri dengan keyakinan kuat. Mantra-mantra perlindungan harus diamalkan. Doa-doa warisan leluhur jangan ditinggalkan. Kedua, hindari ilmu yang tidak jelas asalnya. Banyak yang tergoda mencari ilmu gaib tanpa memahami risikonya. Sekali salah langkah, bisa terikat perjanjian gelap tanpa disadari. Jin kafir sering menyamar sebagai khodam baik, memberi keistimewaan, tapi pada akhirnya menuntut tumbal. Jangan sembarangan menerima ajian. Jangan mudah percaya dengan janji kekuatan instan. Ketiga, lakukan pembersihan diri dan tempat tinggal. Rumah yang gelap, kotor, penuh energi negatif adalah tempat kesukaan jin kafir. Bersihkan dengan dupa, air suci, dan bacaan doa perlindungan. Gunakan garam atau ramuan khusus agar mereka tak bisa menetap. Jangan biarkan satupun sudut menjadi sarang mereka. Dan berikut manfaat dan cara menggunakan ilmu perlindungan. Ilmu perlindungan leluhur telah ada sejak zaman dulu. Mantra-mantra suci bisa menjadi tameng agar jin kafir tak mendekat. Bacalah mantra ini sebelum tidur, sebelum keluar rumah, atau saat merasa ada gangguan. Agung cahaya, terang sinar, kuasa langit dan bumi, segala yang gaib tunduk, segala yang jahat lenyap. Atas nama yang maha agung, aku terlindungi. Ucapkan dengan penuh keyakinan. Rasakan getarannya dalam hati. Jin kafir tak akan berani mendekat. Ingat, jangan takut, jangan lengah. Mereka bisa menipu, bisa menyamar, bisa datang dengan berbagai bentuk. Tapi selama tidak diberi celah, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Silahkan utarakan keluh kesah hidupmu dengan singkat.
dengan berkomentar angka 99, agar beban hidupmu sedikit ringan. Karena angka tersebut mengandung nama-nama agung dan mulia. Dengan menyebut 99, berarti hajat dan impianmu sedikit lagi tercapai. Jangan lupa, tekan tombol like dan subscribe, untuk terus mendapatkan pengetahuan tentang dunia gaib dan warisan ilmu leluhur. Tulis pengalaman mistismu di kolom komentar. Mungkin ada sesuatu yang harus segera disadari. Salam semula jadi wassalam.